Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Anissa Azura dari Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 19018184. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kerja PTK. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu evaluasi kinerja PTK. Definisinya, evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi, guru atau tenaga pendidik yang menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar presentasi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Lanjut ke tujuan pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Syarat-syarat sistem evaluasi itu ada 3. 1, yaitu valid. Yang 2, reliable. Yang ketiga, praktis. Prinsip pelaksanaan evaluasi ada 4. Yang pertama, berdasarkan ketentuan. Yang kedua, berdasarkan kinerja. Yang ketiga, berlandaskan dokumen PK guru. Yang keempat, dilaksanakan secara konsisten. Kita lanjut ke unsur yang perlu dievaluasi pada pendidik. Evaluasi guru mata pelajaran atau guru kelas, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Lanjut, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penelitian, melaksanakan tindak lanjut hasil penelitian. Lanjut yaitu evaluasi guru BK, merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi bimbingan, dan terakhir melaksanakan tindak lanjut hasil peneliti. Kita lanjut yaitu tugas tambahan pendidik yang mengurangi jam mengajar sesuai fungsi sekolah, yaitu dimulai dari yang paling atas, kepala sekolah. Kompetensi kepala sekolah meliputi kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, pengelolaan sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran. Lanjut ke wakil kepala sekolah, kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, kewirausahaan, akademik, kesiswaan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat. Lanjut ke kepala perpustakaan, perencanaan kegiatan perpustakaan, pelaksanaan program perpustakaan, evaluasi program perpustakaan, dan lain-lain yang mengenai perpustakaan. Lanjut ke laboran dan sejenisnya, yaitu kepribadian, sosial, pengorganisasian guru, laboran atau teknisi, pengelolaan program dan administrasi, pengelolaan pemantauan dan evaluasi, pengembangan dan inovasi, dan juga lingkungan dan K3. Lanjut ke ketua program atau keahlian program studi, yaitu ada kepribadian, sosial, perencanaan, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dan juga yang terakhir evaluasi dan pelaporan. Lalu, tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, yaitu yang pertama, tugas tambahan minimal 1 tahun, misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing, program induksi, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu tugas tambahan kurang dari 1 tahun, misalnya itu menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan juga sejenisnya. Lanjut ke perangkat pelaksanaan digunakan dengan tujuan agar evaluasi yang dilaksanakan memperoleh hasil yang objektif, akurat, tepat, valid, dan dapat mempertanggungjawabkan.
yaitu pedoman pelaksanaan evaluasi, mengatur mengenai tata cara evaluasi dan ketentuan yang harus digunakan oleh evaluator, guru atau tenaga pendidik yang dievaluasi, serta unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi. Instrumen evaluasi. Jenis instrumen evaluasi kinerja tenaga pendidik merupakan paket instrumen yang dilengkapi dengan rubrik evaluasi masing-masing indikator kinerja dari setiap tugas utama guru atau pendidik. Lalu ada mekanisme evaluasi. Itu dibagi-bagi lagi. Yang pertama, evaluasi dilakukan setahun sekali dan dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang atau panitia yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Yang kedua, evaluator sidak ke tempat pengajaran guru terkait dengan membawa lembar evaluasi yang berisi tentang poin-poin yang berdasarkan kompetensi guru. Yang ketiga, hasil penelitian dikoding ke lembar instrumen tersebut dalam bentuk skor-skor. Yang keempat, hasil dalam lembar instrumen selanjutnya didisplay ke dalam lembar laporan evaluasi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu hasil evaluasi kinerja tersebut dapat dilihat secara dalam bentuk laporan. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi PTK, yaitu membuat buku induk pegawai, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabat, karpet, cuti dengan pegawai, dan lain-lainnya, membuat inventaris semua file kepegawaian, membuat laporan rutin, membuat laporan data sekolah, mencatat tenaga pendidik yang mengikuti penataran, mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah, proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Itu saja yang saya bisa jelaskan tentang materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton dan sampai jumpa.